Halo guys, sebelum lanjut ke alur ceritanya, admin berterima kasih kepada kalian. Akhirnya kita menuju akhir cerita BTTH, pertarungan Xiaoyan melawan Hun Tiandi. Sampai akhirnya setelah 2 tahun kita sampai di episode ini. Dan selanjutnya kita akan menuju ranah Kaisar. Oke guys, tanpa berlama-lama, langsung aja ke alur ceritanya. Halo semua, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin. Yang dimana di episode sebelumnya Hun Tiandi yang telah menjadi seorang Dodi, dia pun akan menghancurkan benua Doki ini. Namun tiba-tiba ledakan energi pun muncul dari atas langit. Tiba-tiba sosok orang muncul dan mengatakan, Hun Tiandi, jangan belagak sombong, lawan yang sepadan denganmu. Hal ini membuat semua orang pun menjadi sangat senang, mereka akan selamat. Akhirnya pertarungan dahsyat antara dua orang Dodi pun telah terjadi yang membuat gempar benua Doki ini. Bahkan Gu Yuan dan Zukun mereka pun tercengang dengan pertarungan seorang Dodi ini yang mampu menghancurkan setiap tempat. Xiaoyan, jangan berpikir hanya karena kamu telah maju ke kelas Dodi, kamu akan dapat bertarung melawan aku. Hun Tiandi menghisap nafas udara. Matanya tiba-tiba menjadi sangat serius. Petir darah yang memenuhi langit telah melemah. Hun Tiandi tiba-tiba melebarkan mulutnya di depan banyak mata yang ketakutan. Sebuah gaya isap meletus. Awan darah yang meresap ke langit sebenarnya berubah menjadi cahaya darah yang masuk ke mulutnya saat ini. Tempuran di langit, yang akan menentukan nasib benua Doki, baru saja memasuki tahap intensnya. Setelah awan darah, yang tersebar di langit, ditelan oleh Hun Tiandi, tubuh yang terakhir membengkak. Dalam waktu singkat, itu berubah menjadi raksasa setinggi ratusan ribu kaki. Cahaya darah dengan cepat berkumpul di tubuhnya. Akhirnya, itu berubah menjadi lapisan baju besi darah yang mengelilingi tubuh besar ratusan ribu kaki. Raksasa darah berdiri di langit dan menutupinya. Dalam menghadapi serangan visual yang mengerikan, tidak ada yang menduga bahwa itu pukulan Hun Tiandi ini akan mampu mengubah area dalam puluhan ribu kilometer ke dalam celah yang dalam. Haha. Ini adalah blood di body aku. Apa yang bisa kau lakukan? Mata darah Hun Tiandi yang besar menatap Xiaoyan. Saat ini, petir angin melonjak saat dia bernafas. Dia menghembuskan nafas dan energi dari seluruh Central Plains tampaknya sangat berfluktuasi. Tubuh Dodi, ekspresi Gu Yuan dan yang lainnya berubah secara drastis saat mereka melihat Hun Tiandi setinggi ratusan ribu kaki, berada dari klan kuno. Mereka secara alami sadar bahwa itu seorang elit Doki dapat menggabungkan dunia dalam tubuh mereka. Pada saat itu, mereka akan menjadi dunia. Hanya mengangkat tangan yang bisa menghancurkan alam semesta. Kekuatannya luar biasa hebat dan menakutkan. Tubuh besar ini tidak terbentuk dari energi. Sebaliknya, itu adalah tubuh yang sebenarnya. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya aura dari tubuh 100.000 kaki itu. Kemampuan semacam ini disebut oleh yang lain sebagai tubuh Dodi. Ini karena orang hanya bisa menggunakannya setelah mencapai kelas Dodi. Oleh karena itu, ekspresi Gu Yuan dan yang lainnya berubah secara drastis setelah melihat adegan ini. Sebelum mereka bisa panik, bagaimanapun, Xiaoyan di langit memandang sosok besar ini tanpa rasa takut dan tertawa. Tangannya membentuk segel yang berbeda. Selanjutnya, tanah itu terpecah, mawar magma tak berujung. Akhirnya, mereka berubah menjadi api merah yang kaya dan menyerbu ke dalam tubuh Xiaoyan. Selain itu, nyala api yang cemerlang dengan cepat keluar dari pori-pori di seluruh tubuhnya. Mereka berubah menjadi banyak naga api yang berlama-lama di sekitarnya. Kamu memiliki beberapa kemampuan. Sebuah kejutan melintas mata Hun Tiandi setelah dia melihat naga api yang cemerlang berkeliaran di sekitar tubuh Xiaoyan. Dia segera tertawa dingin. Aku ingin melihat apakah blood di body aku ini atau flame di body kamu lebih kuat. Di saat bersamaan dia pun langsung melancarkan serangan mematikan kepada arah Xiaoyan dengan serangan guntur dibarengi dengan awan darah. Takutkan. Xiaoyan mendengus dingin saat melihat Hun Tiandi menyerang langsung. Dia tidak menghindar, sebuah pukulan terlempar ke depan. Naga api brilian yang mengelilinginya hancur ke depan dengan kejam. Bang, darah ki dan naga api bertabrakan. Angin yang menakutkan menghancurkan banyak gunung di bawah menjadi debu.
banyak sekali kelompok orang yang dengan cepat ditemukan beberapa tempat persembunyian. Kekuatan destruktif dari pertempuran antara dua orang yang tak dapat dicocokkan di langit terlalu mengejutkan. Hati-hati, Gu Yuan dan yang lainnya buru-buru membentuk penghalang pertahanan. Ini, bersama dengan penghalang api yang Xiao Yan telah tempatkan awalnya, hampir tidak berhasil memblokir angin yang menakutkan. Bang bang bang, tubuh Xiao Yan dan Hun Tiandi yang ratusan ribu kaki di langit mengambil sepasang anak tangga mundur. Setiap langkah mereka menyebabkan ruang dalam 10.000 kaki akan hancur menjadi kehampaan hitam. Pertarungan semacam ini tidak terlalu spektakuler, tetapi itu adalah tabrakan yang sangat kuat. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa mengejutkannya ketika 200.000 kaki makhluk besar bentrok secara fisik. Awan dan angin melonjak saat tabrakan terjadi. Kilat menyala, seakan seluruh dunia gemetar karena pertarungan ini. Bentrokan kedua makhluk raksasa itu jelas sekali menyebabkan kehancuran yang sangat besar di Central Plains. Tanah terus berguncang. Garis-garis retakan besar membentuk parit-parit dalam yang telah memisahkan Central Plains menjadi dua. Semua kehidupan ketakutan di bawah gempa ini. Hanya sedikit riak akan mampu membunuh bahkan seorang elit Douseng. Gu Yuan dan yang lainnya menyaksikan langit yang jauh dengan wajah pucat. Ruang di sana berulang kali ambruk. Lanjut, menyebabkan pori-pori seseorang berdiri dalam ketakutan. Pertarungan seperti itu berlanjut selama setengah hari penuh. Suara mengejutkan bergemuruh telah menyebar dari dataran tengah dan bergema di seluruh benua Douqi. Api ledakan misterius, tabrakan lain yang sangat mengejutkan terjadi di langit yang jauh. Setelah itu, badai api yang menakutkan menyapu bersih. Sesosok mendarat dengan keras dan menghancurkan pegunungan yang jauh ke dalam lubang yang dalam. Kelompok Gu Yuan segera bersukacita setelah melihat sosok besar jatuh ke tanah. Ini karena orang itu sebenarnya Hun Tiandi. Mengandalkan pil obat untuk maju ke kelas Doudi memang tidak dianggap sebagai opsi terbaik. Xiao Yan telah memperoleh warisan dari Dewa Kuno. Terlebih lagi, dia telah berlatih dengan penuh usaha di dalam makam surgawi selama hampir 3 tahun. Di sisi lain, Hun Tiandi hanya menghabiskan setengah tahun. Sebuah kegembiraan muncul di wajah Zukun saat dia berkata. Semua orang tersenyum gembira setelah mendengar kata-katanya. Tekanan besar di dalam hati mereka juga telah lenyap sepenuhnya. Dibandingkan dengan kelompok Gu Yuan, ekspresi orang-orang dari klan Hun tiba-tiba memucat. Mereka juga jelas mengerti apa akhir yang akan terjadi jika Xiao Yan muncul sebagai pemenang. Hun Tiandi, tampaknya blood di bodi kamu tidak cocok untuk flame di bodi aku. Xiao Yan perlahan-lahan menekan darah yang bergolak di dalam tubuhnya dan tertawa. Selain itu, tampaknya kekuatanmu mulai lelah. Ekspresi Hun Tiandi sangat suram, dia sangat menyadari kondisi di dalam tubuhnya. Setelah saling bertukar pukulan, dia menemukan meskipun kekuatannya juga sangat menakutkan, stamina auranya lebih rendah daripada Xiao Yan, mungkin karena dia menggunakan pil obat. Selain itu, Dou di bodi Xiao Yan dibangun dari banyak flames surgawi, itu secara alami tak terbandingkan kuat, bahkan blood di bodinya sebenarnya sedikit lebih rendah. Jika ini terus berlanjut, sepertinya dia akan benar-benar menjadi pihak yang kalah. Ini adalah sesuatu yang dia pasti tidak akan membiarkan terjadi. Jangan merayakan terlalu dini. Aku baru saja pemanasan. Ayo bangkit, jangan banyak bicara seperti wanita. Aku ingin lihat seberapa lama kamu mampu bertahan melawan Matic Glory Immortal. Hun Tiandi melambaikan tangannya, cahaya darah yang terang menembak ke bawah dan akhirnya memasuki daratan. Selanjutnya, semua orang tercengang melihat cahaya darah yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan kecepatan seperti kilat setelah mendarat di tanah. Xiao Yan sedikit terkejut ketika dia menyaksikan adegan ini. Dia bisa melihat cahaya darah menyelimuti seluruh dataran tengah dengan kecepatan yang sangat menakutkan. The Central Plains tiba-tiba mulai bergetar hebat sementara Xiao Yan merasa terkejut. Gu Yuan tiba-tiba berseru saat dia melihat titik-titik di mana cahaya darah naik. Zukun sepertinya telah mengingat sesuatu pada saat ini. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia berteriak kaget. Formasi yang mengelilingi seluruh Central Plains, benarkah ada seseorang yang bisa mencapai ini? Xiao Yan, klan Hun aku telah menyiapkan selama 1000 tahun. Kami siap untuk skenario terburuk sekalipun. Kamu pasti akan mati hari ini. Formasi ini diturunkan dari elit pertama Doudi dari klan Hun aku. Namanya adalah Slaughtering the Array. Mata Hun Tiandi memandang Xiao Yan dengan cara yang aneh. Dia tertawa dengan cara yang gelap dan dingin. Mata Xiao Yan sedikit tenggelam.
Dia mengangkat kepalanya untuk melihat formasi aneh di langit dengan cahaya darah berlama-lama di atasnya. Dia memang bisa mendeteksi jejak bahaya dari itu. Kamu memang layak menjadi Hun Tiandi. Mungkin bagi kamu untuk memprediksi situasi hari ini, formasi besar ini membutuhkan persiapan yang sangat rumit. Mempersiapkan skenario terburuk, dalam segala hal yang kami lakukan, ini adalah alasan klan Hun dapat bertahan hingga hari ini. Xiao Yan, aku telah mengaktifkan formasi ini dengan menggunakan darah dari puluhan juta warga keturunan. Hun Tiandi tertawa terbahak-bahak seketika awan gelap di atas langit kumpulan menjadi sosok pedang besar yang sangat mengerikan. Tampaknya mampu bahkan membagi dunia ini. Matahari yang cerah di langit telah meredup saat pisau darah aneh ini muncul. Seluruh dunia secara bertahap menjadi gelap. Tampaknya seolah-olah bahkan matahari, bulan, dan awan pun ketakutan pada pisau darah aneh itu. Semua orang dari klan Hun, dengarkan, tawarkan dirimu sebagai pengorbanan untuk bilah pedang. Hun Tiandi tiba-tiba berteriak dengan keras pada saat pisau darah muncul. Tentara klan Hun di kejauhan dengan cepat pecah dalam keributan. Setelah itu, ribuan ahli mengertakkan gigi dan melesat maju. Segera setelah itu, para ahli dari klan Hun puluhan ribu kaki jauhnya, yang bergegas maju, berakhir dengan kepala mereka meninggalkan tubuh mereka. Darah mengucur dan tubuh mereka cepat layu. Akhirnya, mereka berubah menjadi debu yang tersebar di dunia ini. Setelah menyerap darah para ahli ini dari klan Hun, pisau darah yang aneh juga muncul semakin nyata. Xiao Yan, sudah berakhir, mata Hun Tiandi tergila-gila saat mereka menatap pisau aneh itu. Seteguk darah esensi diludahkan. Seluruh tempat itu sepi ketika semua orang menyaksikan pemandangan ini di langit. Mereka bisa merasakan semacam aura yang sangat menakutkan dari pisau darah yang aneh. Itu sangat mungkin serangan ini dapat secara serius melukai Xiao Yan. Slattering di Ghost Blood Blade, legenda itu benar-benar nyata. Ekspresi Gu Yuan menjadi sangat pucat saat ini. Orang lain mungkin tidak mengenali pisau darah yang disebut ini, tetapi dia ingat dia pernah membaca tentang banyak catatan tentang pisau darah hantu pemotongan di Ghost dari buku-buku kuno. Hal ini benar-benar pernah membunuh seorang elit Doudi dan mengejutkan benua. Itu tidak terduga setelah puluhan ribu tahun, mereka benar-benar dapat secara pribadi menyaksikan senjata sengit legendaris. Ini buruk, Tuan Gu mengepalkan tinjunya dengan erat. Xiao Yan menghisap nafas dalam-dalam. Ekspresinya perlahan menjadi serius. Jika dia tidak dapat menerimanya kali ini, sepertinya dia akan benar-benar mati. Hun Tiandi, kamu mungkin siap, tetapi aku juga. Xiao Yan menatap Hun Tiandi. Segel tangannya berubah. Setelah itu, dia melebarkan mulutnya. Cahaya cemerlang terang ditembakkan. Itu benar-benar berubah menjadi persegi yang muncul di langit. Heavenly Flame Square, Gu Yuan dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat hal yang agak familiar. Benda itu mengejutkan alun-alun api surgawi yang dibawa keluar dari Ancient God Mansion. Namun, Flame Heavenly itu tidak memiliki banyak kekuatan. Mereka token belaka. Mungkinkah Xiao Yan berencana untuk mengandalkan ini untuk memblokir formasi Hun Tiandi? Aliran api surgawi melayang di langit. Tubuh Xiao Yan bergerak dan muncul di langit di atas nama api di. Semua api di dunia mendengarkan perintah aku. Akhirnya setelah teriakan dari Xiao Yan, semua api surgawi yang berada di benua ini segera muncul satu persatu. Tak terhitung orang yang benar-benar terpana ketika menyaksikan adegan spektakuler ini. Setiap kali teriakan Xiao Yan terdengar, akan ada api surgawi menembus ruang dan tiba. Akhirnya, itu akan mematuhi perintahnya. Penampilan itu seolah-olah Xiao Yan telah berubah menjadi kaisar dari semua api. Tidak ada satupun dari api ini yang berani membangkangnya. Pemandangan spektakuler ini menyebabkan darah seseorang mendidih karena kegirangan ketika melihatnya. Semua perasaan kuat memiliki segalanya di dunia mematuhi perintah seseorang menyebabkan seseorang merasakan rasa hormat dan iri yang tak tertandingi. Xiao Yan sekali lagi berteriak keras di langit. Xiao Yan menghisap nafas dalam-dalam. Yi kecil juga bergegas keluar dari tubuhnya dan menembak ke pilar batu. Pilar api merah muda melesat ke langit. Pada saat ini, sudah ada 21 tiang api-api surgawi di alun-alun api surgawi. Aura dari mereka bisa digambarkan sebagai earth-shaking. Mata brilian Xiao Yan itu telah berubah ke arah Hun Tiandi. Hun Tiandi yang melihat ini dia pun merasakan kegelisahan yang sangat luar biasa. Karena kumpulan api surgawi tersebut. Tiba-tiba suara pun bergema di dalam tubuh Hun Tiandi.
yang tidak lain itu adalah api surga Nihility. Dia pun mengatakan api surgawi Nihility di peringkat kedua di dalam posisi. Tubuh Hun Tiandi tiba-tiba bergetar saat teriakan itu terdengar. The Nihility Devouring Flame, yang telah ditelannya waktu yang lama, sebenarnya sekali lagi menunjukkan jejak pemulihan. Hati Hun Tiandi sedikit ngeri. Dia bisa merasakan jika Xiao Yan benar-benar diizinkan untuk mengumpulkan semua flames surgawi, serangan yang bisa dia lepaskan akan cukup untuk mengalahkannya. Oleh karena itu, ia tidak boleh membiarkan Nihility Devouring Flame juga dipanggil oleh Xiao Yan. Sebuah pikiran dengan cepat melintas di hatinya saat dia buru-buru memblokir kekuatan memanggil yang berasal dari tubuh Xiao Yan. Kamu telah benar-benar melahap Nihility Devouring Flame, betapa kejam. Sebuah kejutan melintas di mata Xiao Yan saat ia mendeteksi riak dari dalam tubuh Hun Tiandi. Dia segera tertawa dingin ketika dia tiba-tiba berteriak keras, Nihility Devouring Flame, berapa lama lagi kamu akan menunggu sebelum kamu bertindak? Ledakan, perkataan Xiao Yan baru saja terdengar ketika tubuh Hun Tiandi tiba-tiba bergetar. Api berwarna hitam akhirnya pecah dari dalam tubuhnya. Akhirnya, ia dengan cepat dibebankan keluar dari alun-alun Douqi dan berubah menjadi sosok manusia. Hun Tiandi, karena kamu ingin melahapku, aku pasti akan menyeretmu bersamaku, bahkan jika aku mati. The Nihility Devouring Flame muncul. Matanya ganas saat memandang Hun Tiandi. Tiba-tiba, dia menoleh. Mata galak itu, yang dia gunakan untuk melihat Xiao Yan, telah menjadi sedikit aneh. Dia bisa merasakan tekanan yang berasal dari Xiao Yan. Api di Xiao Yan, haha, kamu memiliki kemampuan untuk memanggil semua api di dunia ini. Hari ini, aku akan mematuhi perintah kamu. The Nihility Devouring Flame tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi jelek. Setelah itu, dia memasuki pilar batu terakhir di depan mata marah Hun. Akhirnya setelah Xiao Yan mengumpulkan semua api surgawi, tiba-tiba api surgawi itu bergabung dan menimbulkan cahaya yang sangat mengerikan dan berubah menjadi pedang besar juga. Seorang penguasa kuno yang berwarna cemerlang telah benar-benar muncul pada titik di mana nyala api bergabung. Api surgawi memanjang penguasa kuno. Mata Gu Yuan dan yang lainnya tiba-tiba menyusut setelah mereka melihat penguasa kuno dengan nyala api yang cemerlang. Suara mereka menjadi tajam karena shock. Itu api surgawi yang legendaris memanjang pedang kuno benar-benar telah muncul melalui ini. Zukun merasa bosan ketika dia melihat adegan ini dan bergumam, ini adalah objek misterius yang hanya ada pada zaman kuno. Sangat sedikit dari para ahli kuno yang pernah melihatnya sebelumnya. Menawarkan pengorbanan ke pedang darah, kejutan juga meningkat di mata Hun Tiandi saat ini. Segera, dia berteriak dengan suara tajam. Kali ini, keributan pecah di tentara dari klan Hun setelah mendengar teriakannya. Hampir tidak ada orang yang terbang ke depan. Pengkhianat, ekspresi brutal melintas di matanya setelah Hun Tiandi melihat adegan ini. Pisau darah memotong langit, langsung dibebankan ke pasukan klan Hun. Cahaya darah melintas, tak terhitung kepala yang terbang. Dalam sekejap mata, hanya 70 hingga 80% dari pasukan klan Hun yang tersisa. Semua orang yang tersisa mengungkapkan ekspresi ketakutan saat mereka melihat Hun Tiandi. Wajah mereka benar-benar pucat. Pisau darah tampaknya telah menumbuhkan sepasang mata berwarna darah setelah menyerap darah segar dari begitu banyak ahli. Mata itu dipenuhi dengan rasa dingin dan aura tak berujung saat mereka melihat dunia ini. Kamu bahkan bersedia membunuh anggota klan kamu sendiri. Kata, binatang buas memang deskripsi yang cocok untukmu. Ekspresi Xiao Yan sangat dingin saat dia melihat aksi Hun Tiandi ini. Suaranya terdengar sedikit jijik. Orang seperti itu benar-benar tidak disukai. Pemenangnya adalah raja, prosesnya tidak masalah. Hun Tiandi tertawa liar ke arah langit. Dia tampak agak gila, menakutkan. Kakinya mengambil langkah melalui udara kosong dan pisau darah di tangannya membengkak tiba-tiba. Selanjutnya, tubuhnya langsung muncul di alun-alun surgawi api. Pisau darah berubah menjadi cahaya darah saat menembus ruang kosong. Ini menembak ke arah Xiao Yan di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi Xiao Yan menjadi semakin serius saat dia melihat ke arah mata pisau, yang mengandung banyak sekali bahaya. Dia menghembuskan nafas dari aura petir. Dia meraih dengan tangannya dan penguasa kuno yang dibentuk oleh 22 flames surgawi mendarat di tangannya. Dia melangkah maju. Penguasa kuno brilian memotong ruang. Itu disertai dengan kekuatan mengerikan yang tak berujung saat dengan kejam menebas ke dalam cahaya darah. Badai yang luar biasa menyapu liar di atas langit.
penghalang pertahanan dari Sky Mansion Alliance dipotong hampir seketika. Semua orang di dalamnya dikirim terbang sejauh 10.000 kaki. Bahkan meteorit itu telah meledak menjadi debu di lokasi alam bintang. Angin yang menakutkan langsung memaksa Flame Heavenly Flame mengambang di langit menuju tanah. Akhirnya, ia menghancurkan dan membentuk lubang besar dalam 50.000 km di tanah. Mereka yang terbang, yang masih memiliki kemampuan terbang, dengan cepat muncul di langit di sekitar lubang yang dalam. Mata mereka dengan cepat melihat ke arah lubang yang dalam. Semua orang tahu seorang pemenang akan diputuskan melalui pertempuran habis-habisan antara keduanya. Mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di alun-alun surgawi api. Dua Dou di Bodis juga telah hancur saat bentrokan besar sebelumnya. Haha, Xiao Yan, bahkan jika kamu dapat mengalahkan aku hari ini, kamu masih tidak dapat membunuh aku. Setelah aku pulih di masa depan, aku pasti akan membuat kamu membayar harga yang sangat mahal. Hun Tiandi berjuang untuk bangkit. Setelah itu, dia terhuyung ketika dia naik ke udara. Gelombang perasaan lelah menyebar dari dalam tubuhnya. Matanya buas saat melihat Xiao Yan di bawah ini dengan keengganan yang besar. Xiao Yan terbatuk keras beberapa kali. Wajahnya sepucat lembar. Darah liar keluar dari mulutnya. Pertempuran intens ini terlalu kejam. Namun, ia tidak boleh membiarkan bahaya potensial ini ada di masa depan apapun yang terjadi. Kalau tidak, musibah akan terus menimpa benua. Haha, mengapa aku mengizinkan kamu pergi? Xiao Yan menghapus darah di sudut mulutnya. Senyum aneh muncul di wajahnya. Xiao Yan berkata semua api surgawi mendekat. Tiba-tiba api surgawi mendekat dan menyatu dengan Xiao Yan. Sekarang Xiao Yan dipenuhi oleh api. Mulutnya, senyum aneh muncul di wajahnya. The Heavenly Flame Square perlahan naik ke udara. Tiba-tiba, tubuh Xiao Yan mengungkapkan cahaya api yang tubuhnya bergetar dan itu benar-benar mulai terbakar pada saat ini. Menghancurkan tubuh Dou di kamu sendiri, Xiao Yan, kamu melakukan bunuh diri. Wajah Hun Tiandi langsung memucat karena terkejut setelah melihat aksi Xiao Yan ini. Jika yang terakhir adalah untuk menghancurkan sendiri tubuh Doudinya, dia setidaknya membutuhkan beberapa ratus tahun atau lebih untuk sekali lagi menyempurnakan dan membuatnya. Selain itu, ada kemungkinan ia gagal berhasil menyempurnakannya. Harganya cukup parah. Xiao Yan hanya tersenyum dengan tenang di wajah teriakan keras Hun Tiandi. Api di tubuhnya menjadi semakin intens. Kepala aliansi, Flame benar, tak terhitung jumlah orang di seluruh tempat tampaknya menyadari tindakan Xiao Yan mempertaruhkan nyawanya. Segera, lautan besar massa hitam mulai berlutut ke tanah. Tubuh aku akan berubah menjadi api surgawi untuk menyegel kamu selamanya. Hun Tiandi, biarkan bencana di benua ini berakhir. Tubuh Xiao Yan telah benar-benar berubah menjadi sekelompok api yang cemerlang. The Flames surgawi lainnya di alun-alun api surgawi meredup sedikit di wajah gugus api ini. Mereka mengeluarkan suara bersenandung rendah, tampak seolah-olah mereka bawahan yang telah bertemu kaisar mereka. Segera, 23 pilar api berkumpul. Ini secara langsung membentuk arai misterius yang luar biasa di alun-alun api surgawi. Wajah Hun Tiandi berubah pucat saat dia melihat susunan api ini. Dia bisa merasakan aura kematian darinya. Tubuhnya buru-buru mundur. Namun tentu saja Xiao Yan pun tidak akan membiarkan Hun Tiandi untuk melarikan diri. Dia pun membuat segel tiba-tiba Hun Tiandi yang akan melarikan diri dia tersegel di ke dalamnya. Persiapan ribu tahun Mai Hun Clan sebenarnya telah hancur di tangan kamu. Xiao Yan, aku tidak mau menerima ini, tidak mau menerima ini. Formasi ini berubah menjadi berbagai benang api di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Mereka terjalin di sekitar tubuh Hun Tiandi, yang terakhir dengan cepat meleleh setelah terjerat oleh benang api. Akhirnya, dia berubah menjadi sekelompok cahaya spiritual. Pada saat ini, raungan tajam Hun Tiandi juga telah bergemuruh di seluruh dunia. Benang api telah berubah menjadi kepompong besar saat gugus cahaya muncul. Banyak orang di tanah melihat kepompong api yang ditekan di alun-alun api surgawi. Tubuh mereka tanpa sadar bergetar. Mereka akhirnya terbebas dari lebih dari setengah tahun hari kiamat seperti perasaan hari ini. Sudahkah berhasil? Gu Yuan dan yang lainnya mengenakan ekspresi tercengang saat mereka menyaksikan Flame Heavenly Flame melayang di langit dan mendengar sorak-sorai di dataran tengah. Apakah mereka akhirnya menghentikan musibah ini? Kami berhasil. Sesaat kemudian, emosi tertegun di wajah mereka berangsur-angsur berubah menjadi sukacita liar.
Gu Yuan, dan yang lainnya saling bertukar pandang. Suasana hati mereka melonjak. Akhirnya, mereka tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Kali ini, tawa mereka benar-benar tanpa rasa takut. Xiao Yan, Sub-Er dan Cailin di samping terkejut saat mereka melihat peringkat api surgawi. Sesaat kemudian, mereka buru-buru bergegas menuju alun-alun api surgawi seperti orang gila. Mereka berdua melihat banyak pilar surgawi api ketika mereka tiba di alun-alun. Mata mereka langsung terfokus pada nyala api yang cemerlang di tengah. Namun, tidak ada yang berdiri di sana seperti yang mereka perkirakan. Kedua wanita itu tampaknya disambar petir pada saat itu. Wajah mereka yang cantik putih karena air mata tanpa sadar terguling. Batuk lemah tiba-tiba terdengar sementara kedua wanita itu depresi dan putus asa. Api menyala di pilar api bergerak dan sosok yang agak ilusi muncul di depan mereka. Aku masih hidup. Hanya saja aku telah menghancurkan tubuh fisik aku. Yang harus aku lakukan adalah membuat yang lain di masa depan. Xiao Yan pucat saat dia melihat kedua wanita dan berbicara dengan cara yang lemah. Dua tokoh cantik menerkamnya setelah tawa Xiao Yan terdengar. Mereka dengan keras menabrak rangkulannya. Jangan pergi dan jadilah pahlawan. Jika kamu pergi pasti kelak ada Hun Tiandi lain yang akan muncul. Xiao Yan menghela nafas dengan lembut di dalam hatinya, dia segera tersenyum dan mengangguk, ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Xiao Yan tersenyum saat dia melihat dataran tengah, yang telah hancur hingga tertutup lubang. Perasaan nyaman yang Xiao Yan belum pernah rasakan sebelumnya, menyebar dari dalam jiwanya. Aku akhirnya dapat beristirahat. Xiao Yan memeluk kedua wanita di alun-alun surgawi api dan perlahan menutup matanya. Xiao Yan telah bekerja keras selama bertahun-tahun karena berbagai alasan. Sepertinya hasil yang dia dapatkan tidak buruk. Flamedi, Xiao Yan meringkuk bibirnya menjadi senyum saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Leluhur Xiao Xuan, aku telah membantu kamu menyelesaikan apa yang gagal kamu capai.